Oke, hari ini kita akan membahas tentang rekayasa proses bisnis dan teknologi informasi. Nah, kita akan betul-betul sebetulnya BPR itu sangat terkait dengan IT ya, karena semua re-engineering sekarang itu memang sangat dipengaruhi oleh penggunaan teknologi, memungkinkan proses-proses bisnis kita itu dengan fundamental, radikal, proses dan dramatik bisa diubah ya. Jadi 4 kata yang kita belajar minggu lalu, kita akan lihat ternyata betul-betul terjadi pada proses bisnis dengan penggunaan IT. Perlu dipahami bahwa IT adalah enabler. Enabler itu satu penggerak, satu yang memungkinkan untuk perubahan yang radikal. Nah, dan kita kembali lagi ya, saya flashback ya, bahwa kalau kita mengingat yang namanya rekayasa bisnis, itu hati-hati ya, bukan sengaja cuman mengganti jadi IT, tapi justru kita harus mengatur sekitar outcome-nya, hasil akhirnya ya, secara keseluruhan. Kemudian kita juga nomor 2 menggunakan output dari proses ya. Jadi si proses itu memang jadi fokus kita. Yang ketiga, itu menggabungkan pekerjaan pemrosesan informasi jadi pekerjaan nyata yang memproduksi informasi. Sehingga mudah-mudahan pekerjaan yang tadinya dikerjakan 3 orang yang membuat lama, sekarang menjadi cepat bisa diproses. Yang keempat, prinsip dari rekayasa bisnis adalah memperlakukan sumber daya yang terpisah secara geografis menjadi sepertinya dalam tanda kutip ya, tersentralisasi di satu tempat ya. Dan ini memang sudah sangat terasa ya. Saya sendiri di perusahaan tempat saya bekerja, saya bisa lokasinya di mana-mana. Ada yang lokasinya di Australia, ada yang lokasinya di Filipina, di Indonesia, di Jakarta, di Bandung. Tapi kita bisa berkoordinasi dengan cepat dan proses bisnis yang tadinya tidak mungkin bisa terjadi menjadi bisa dilaksanakan dengan lancar. Ya. Yang kelima, re-engineering itu biasanya menghubungkan aktivitas paralel daripada mengintegrasikan hasilnya. Ya. Maksudnya, jadi kalau misalnya ada aktivitas yang dikerjakan seharusnya paralel oleh beberapa orang, ini menjadi terhubung, menjadi real time bisa kita lihat ya, sehingga akhirnya kita bisa menggunakan dan menerapkan proses bisnis dengan pelaksanaan yang sangat cepat ya. Itulah makanya kita selalu menyebut re-engineering itu dramatik ya perubahannya. Nah, yang perlu kita ingat adalah IT itu harus lebih dari sekedar mengotomatisasi proses yang ada ya. Makanya saya di sini gambarnya foundation, because IT harus secara fundamental mengubah bagaimana proses bisnis itu dikerjakan. Jadi kalau kita mungkin tadinya proses bisnis begitu panjang, sekarang kita akan benar-benar mengubah, merombak total menjadi satu bisnis proses yang pendek dan dibantu oleh IT. Janji dari penggunaan IT sendiri dan dampak akhirnya adalah IT bisa menjadi alat yang paling kuat untuk mengurangi biaya koordinasi. Dan karena kita menjadi efisien dengan penggunaan IT, ya walaupun si investasi IT itu besar ya di awal, tapi dalam jangka panjang pastinya kita akan bisa mereduce biaya kita. Nah, kemampuan peran IT dalam engineering itu sebenarnya banyak sekali ya. Misalnya di sini ada listnya, transaksional berarti nanti transaksinya bisa terjadi dengan lebih cepat. Geographical, menghubungkan berbagai kota, berbagai lokasi, berbagai negara ya. Kantor nggak usah satu tempat. Bahkan sekarang nih ada COVID pandemic, we can work at home gitu ya dengan adanya IT. Automatical, berarti proses menjadi diotomatisasi. Ya, mungkin tidak semua, karena biasanya ada checkpoint yang harus tetap dikerjakan oleh manusia, tapi banyak yang kita bisa otomatisasi, memproses dalam jumlah besar dengan kecepatan yang luar biasa. Analytical, nah kalau analytical ya, ya kalau manusia sih sebetulnya hebat sekali ya, otak kita itu luar biasa. Tapi kita itu punya batas kemampuan dalam memproses dengan kecepatan. Dalam kadang-kadang kita melihat sesuatu ya, walaupun kita tetap lebih hebat ya dari mesin, tapi kalau itu sesuatu yang rutin, sesuatu yang bisa dicek polanya, komputer atau IT itu biasanya lebih hebat dalam bisa menganalisis ya. Dan bayangin gitu ya, kalau kita misalnya mau menghitung korelasi aja gitu ya, kita dikasih angka 1000 angka ya, kalau kita menghitung manual pasti mampus tuh ya.
Tapi kalau dengan bantuan IT kita bisa gunakan minimum pakai Excel yang paling sederhana, langsung kita keluarkan rumus, selesailah, gitu ya. Bayangkan proses itu dalam aplikasi IT itu pasti menjadi sangat cepat. Selanjutnya informational, wow sekarang mah everything is so connected gitu ya. Kita sekarang bisa chat lewat sosmed, lewat WhatsApp, Telegram, kemudian kita juga bisa koordinasi lewat discussion khusus di antara kita. Bahkan kalau untuk bidang sistem informasi dan IT itu biasanya kita banyak menggunakan aplikasi. Seperti misalnya kita pakai aplikasi yang buat berkoordinasi, Microsoft Team gitu ya. Kita biasanya ada discussion board yang khusus untuk itu. Bahkan untuk SAP maupun yang lain juga ada. Selanjutnya sekuensial. Nah, IT itu bisa membuat proses yang berurutan ya. Itu diproses oleh mereka tanpa ada keterlibatan manusia. Knowledge management. Knowledge management nih ya. Biasanya kan kalau pengetahuan staf-staf itu tercecer di mana-mana. Kalau kita bisa mengatur pengetahuan-pengetahuan tersebut dalam satu kontainer, satu tempat, maka kita akan bisa membuatnya menjadi satu pengelolaan pengetahuan yang baik sehingga semua akan bisa menyebar juga dengan baik. Tracking itu untuk bisa penelusuran ya. Jadi kalau dulu kita ngirim-ngirim barang boro-boro ya bisa tahu ini barangnya udah sampai mana. Sekarang kita mudah sekali, mau JNE, mau JT, mau Gojek juga ya untuk Gosen ya. Kita sebenarnya bisa melihat ini sudah sampai mana. Dan itulah kehebatan IT ya, luar biasa. Disintermediation ini maksudnya adalah kalau dulu kita selalu ada perantara gitu ya. Misalnya dari pabrik kita harus ada wholesaler, harus ada retailer, baru sampai ke konsumen ya. Sekarang sebetulnya sangat dimungkinkan mau pabrik langsung ke konsumen juga bisa ya. Jadi seperti kemarin misalnya waktu heboh-heboh masker ya. Jadi saya juga menyadari ternyata pabrik banyak yang bikin masker dan kita bisa langsung beli ke pabriknya. Dengan melalui apa? Dengan kita pesan di website aja. Dan itu yang handle adalah si pabrik sendiri ya. Jadi kita untung sebagai konsumen karena kita nggak usah membayar biaya yang muncul gara-gara adanya intermediasi. Baik, selanjutnya. Nah, IT itu akan membantu rekayasa proses bisnis dengan benar-benar break the rules ya, memecahkan aturan ya. Jadi kita bisa ya dengan menggunakan IT ini ada berbagai hal yang kita bisa dibilang terobosan gitu ya, sangat terobosan ya. Jadi nanti kita akan lihat nih contohnya ya. Oke, dan kita seringkali melihat nah problemnya adalah kadang-kadang perusahaan itu suka melakukan kesalahan ya. Mereka itu berpikir IT itu langsung solusi ya, tapi nggak dibetulin prosesnya, nggak dibetulin bagaimana kita melaksanakannya, akhirnya menjadi tidak efektif. Dan bahkan kalau dalam kasus yang parah gitu ya, cuman beli komputernya tapi nggak dipakai gitu ya, mungkin udah keren-keren beli perangkat IT yang hebat, tapi karena kita tidak membetulkan si proses bisnis tersebut, akhirnya kita menjadi tidak terjadi ya. Oke, nah ini saya mau kasih contoh ya, dengan IT Amazon.com itu mengubah cara menjual buku dari toko fisik jadi virtual store. Sekarang malah menjual serbaneka ya. Bisa dijangkau di mana saja di seluruh dunia ya. Luar biasanya Amazon.com ya. Dan saya melihat, karena saya dulu waktu pertama Amazon.com keluar itu tahun 94-an, saya kan masih kuliah tuh di Unpar ya. Terus saya melihat luar biasa nih perubahannya sekarang apalagi ya. Dan apa sih sebetulnya yang sangat berubah? Kita bisa lihat ya. Di sini kan ada hub dari para penjual ya. Kemudian si Amazon itu hanya bagian dari ya, Amazon itu bagian dari interface gitu ya, yang dimana konsumen itu bisa melakukan pemesanan, kemudian melihat-lihat barang ya, melakukan pemesanan dan kemudian transaksi terjadi. Nah, kalau kita lihat nih ya alurnya ya, ini marketplace di mana penjualan itu terjadi. Order diberitahukan kepada seller hub, karena sekarang juga penjual bisa jualan juga di Amazon ya. Kemudian ini Amazon, gudang Amazon, dia akan memenuhi order tersebut
gitu ya. Kemudian ini ada inventory system. Dan di sini ada shipping ke orang yang memesan, si customer-nya. Ya, jadi ini udah bisa dibilang proses ini menjadi sangat cepat dan kita bisa memonitor setiap pergerakan tersebut. Ya, ada shipping, ada tracking, customer juga tahu kapan sampainya. Ya sama lah kayak kita di kalau kita belanja di Tokopedia dan Shopee, pastinya kita akan tahu ini prosesnya di mana karena mereka sudah integrated juga dengan shipping service. Ya, nah oke. Nah saya tuh pengen, saya nggak tahu ya kalian menyadari atau tidak. Ini sebetulnya bukan sesuatu yang baru tahun ini. Sebetulnya Amazon Go ini sudah ada sejak 2018 ya, jadi udah sekitar 2 tahunan ya. Ini adalah just walk out shopping. Nah ini menarik juga ya menurut saya ya. Karena kenapa? Sebenarnya si Amazon itu kan tadinya benar-benar hanya virtual shop gitu ya, hanya virtual shop. And then they have this idea ya, mereka punya ide inovasi. Baiklah saya pengen melayani kebutuhan konsumen di mana konsumen itu kalau belanja kan mereka nggak gitu senang ngantri-ngantri gitu ya. Kemudian mereka pengen bisa milih. Jadi mereka menyediakan ya satu toko just walk out shopping ini ya, Amazon Go. Saya lihat sih belum banyak sih, paling juga ada sekitar 20-30 toko doang di Amerika. Ini belum mendunia ya. Jadi toko ini bagaimana ya? Yang pasti proses bisnis tertentu di re-engineer. Apa sih yang di re-engineer adalah kasir ya. Dan juga ada fulfillment ya. Nih saya tunjukin ya. Ini tokonya tampangnya kayak gini dan ya nggak banyak sih tokonya ya. Ini dia ada tulisan no lines, no check out ya, keren pisan ya. Cuman walk out, masuk, ngambil barang, keluar aja ya. Oke. Nah, jadi seperti ini nih tampilannya, ada rak-rak gitu ya di dalamnya. Kemudian dan mereka tuh jualannya sebenarnya dua ya. Yang utama itu mereka yang pertama jualan makanan ya. Terus sama jualan grocery. Grocery itu kayak sayur-sayuran dan lain-lain ya. Jadi customer bisa misalnya pengen beli lunch nih, masuk aja ke situ, ambil barangnya di rak ya. Nah, raknya ini sudah dilengkapi dengan artificial intelligence. Jadi dan kita si customer, kita yang sebagai customer, kita itu harus install aplikasi di handphone kita. Dan Amazon Go application dan kita isi saldo ya samalah kayak kita OVO gitu ya. Nanti pada saat kita mengambil barang, Amazon Go application langsung tahu kita itu ngambil barang itu. Ya, dan karena dia menggunakan AI, artificial intelligence, ya. Jadi kita ngambil susu aja, terus nanti dia masukin, ini kayak udah masuk ke dalam checkout, ya. Oke, dan kerennya dengan begitu pas customer keluar nih di gate ini, udah selesai, that's it, ya. Jadi nggak perlu checkout lagi, nggak ada kasir dan lain-lain, ya. Luar biasa bukan? Menurut saya ini inovasi yang wow gitu ya. Walaupun kita di Indonesia belum ada ya. Kalau di Indonesia ada ya menurut saya nih malah keren nih. Kayaknya kita bisa-bisa nggak pernah ada kecurian. Nggak tahu juga deh. Susah juga ya orang Indonesia itu. Saya melihat maling di para pencuri di supermarket itu sebenarnya banyak sekali ya. Saya sendiri punya toko setengah agak supermarket kecil gitu ya, minimarket kecil itu juga kehilangan barangnya banyak ya. Oke. Baik ya. Nah, jadi saya sudah sebutkan tadi Amazon Go itu ada dua, grocery ya. Jadi dia jualan fresh produce, ready to make option for dinner, household essential ya. Semua available, no lines, no check out. Nah, kalau Amazon Go doang ya, dia ada breakfast, lunch, semua snack, pokoknya ready ya. Tinggal ngambil, terus jalan keluar, udah selesai. Ya. Nah, proses sendiri yang terjadi di Amazon Go itu seperti apa? Jadi mereka customer itu harus punya Amazon Go app, ya. Terus waktu dia masuk, kemudian pas di gate scanner dia harus mencet key-nya untuk ke gate scanner. Kemudian ngambil barang-barang yang diinginkan di rak-nya, ya. Kalau misalnya nggak jadi pun tinggal taruh balik, ya. Tapi taruh di tempat yang sama, ya. Kemudian seudahnya kita akan menaruh item-item tersebut di reusable bag. Dan sudah itu jalan keluar dan akan otomatis terdidak gitu ya duit yang ada di Amazon Go ya. Dan ini mereka bisa download nih ya, ada di App Store, di Google Play, ada di Amazon website juga ya. Nah, dan ini keren banget.
memang just walk out shopping. Ini dengan teknologi terbaru, jadi nggak perlu lagi berbaris dalam antrian, ya. Dan ini memang belum banyak ya. Jadi saya udah lihat ya, saya juga ngecek berapa banyak. Nah, dan mereka tetap ada beberapa staff Amazon yang bekerja di Amazon Go. Biasanya mereka akan menyalami para pembeli, kemudian mengisi ulang rak-rak, menjawab pertanyaan dan juga rekomendasi ya. Jadi mereka akan menjadi bagian dari customer experience untuk mereka yang belanja di Amazon Go. Kita lihat dulu ya videonya sebentar.